Halo, semangat pagi semuanya. Apapun keadaannya, tetap kita bersemangat. Tetap anggap ini masih pagi, semangat pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai cara pembuatan project plan. Jadi di pertemuan selanjutnya kita sudah melakukan overview cara membuat project management plan berdasarkan PMBOK. Kita sudah bahas tahapan-tahapannya. Silakan menonton video sebelumnya mengenai pembahasan pembuatan project management plan ini. Nah, sekarang kita masuk ke komponen project plan. Apa yang ada di dalam project plan itu ya? Pertama, tentunya kita melihat ada sessions introduction. Introduction penting, bagaimana kita membuat overview dari project ini apa yang ingin kita capai. Masih ingat di sini ya, kita review sedikit bahwa project management plan ini berdasarkan project charter. Project charter berdasarkan business case. Kita berasumsi bahwa projectnya berdasarkan business case, jadi semua scope yang ada di dalam business case yang terupdate tentunya yang sudah disetujui menjadi scope di project charter, dan scope di project charter kita update secara lebih detail di dalam dokumen project management plan dari proses pre-project, proses initiating, dan proses planning. Tentunya scope-nya atau baseline-nya, scope, schedule, cost dari yang sifatnya high level kita bisa detailkan menjadi bahasan yang lebih detail lagi. Setelah itu kita lakukan introduction, overview project, kita coba revert ke dalam dokumen project plan, apa yang menjadi komitmen di business case atau project charter. Kita ulang lagi dan dapat juga salah satunya kita membuat appendix. Kita lakukan, kita insert project plan, project charter atau business case atau dokumen lainnya, entah itu MOM, entah itu dokumen kesepakatan yang menjadi acuan pembuatan project plan kita. Ya, ini bagian introduksi atau overview. Selanjutnya yang penting adalah project management approach. Apa itu project management approach? Adalah bagaimana kita mendeliver pekerjaan kita berdasarkan justifikasi penggunaan approach yang ada di dalam PMI atau dalam Prince itu terkenal tiga approach. Yang pertama adalah waterfall atau prediktif, yang kedua adalah agile atau adaptif, yang ketiga adalah hybrid. Jadi kita harus pilih nih, kita harus pilih minimal kita defaultnya adalah waterfall, terus disesuaikan dengan kondisi projectnya yang sesuai seperti apa. Nah, saya paparkan mengenai namanya ini adalah Stacy Matrix. Bagaimana justifikasi penggunaan untuk waterfall atau agile ya di sini ya. Jadi penggunaan waterfall atau agile tergantung dari uncertainty. Makin tinggi uncertainty-nya, maka makin baik kita menggunakan agile. Makin rendah uncertainty-nya berarti projectnya simple, kita menggunakan waterfall. Jadi intinya adalah kita menggunakan waterfall kalau kita mendapatkan suatu requirement yang simple. Simple itu adalah secara uncertainty-nya tidak banyak berubah. Kita sudah prediktif. Kita coba bahas ya secara pelan-pelan. Kita menggunakan prediktif atau waterfall kalau uncertainty-nya rendah atau proyeknya sudah clear di awal. Di awal artinya adalah requirement-nya requirement-nya bisa dibuat detail, terperinci di awal project ya, pada saat pembuatan project charter atau project plan. Dan ini kita dapat buat terperinci secara uncertainty rendah, berarti
secara kepastian lebih tinggi. Makanya disebut prediktif. Prediktif artinya project plan-nya bisa dibuat detail. Project plan bisa dibuat details di awal. Ya. Ini adalah pengertian waterfall atau prediktif. Yang kedua adalah agile. Kita menggunakan agile kalau requirement-nya banyak perubahan. Kalau requirement-nya akan banyak perubahan. Atau requirement requirement atau plan tidak dapat dibuat details di awal. Kenapa? Karena kita akan melakukan pembuatan aplikasi yang sifatnya public ke consumer base misalnya. Sehingga kita dapatkan requirement melalui iterasi-iterasi yang terjadi. Ya. Adaptif namanya adalah agile adaptif ya. Nih, kalau project plan biasanya ini backend system ya, kita membuat backend system, B2B, infrastruktur yang relatif tidak banyak berubah ya requirement-nya. Kita memakai agile kalau banyak perubahan. Contohnya consumer base ya, consumer base application. Awal-awal e-commerce, awal-awal ojek online, misalnya perpajakan, Cortex, dan lain-lain. Pokoknya anything aplikasi yang sifatnya consumer base, biasanya kita memakai pendekatan agile. Ini misalnya untuk pembuatan pembuatan produk ya, pembuatan produk consumer base. Oh, ini biasanya project yang terkait dengan kontraktual dengan customer. Biasanya, walaupun kita dapat tergantung dari requirement-nya. Seperti ini ya. Ya, jadi teman-teman, rekan-rekan sekalian harus bisa mengidentifikasi tipe proyeknya teman-teman ini apa ya. Nah, setelah dilakukan identifikasi, maka plan-nya akan menyesuaikan. Plan-nya akan menyesuaikan apakah menggunakan pendekatan prediktif atau agile atau hybrid. Hybrid itu kalau misalnya kita sudah jelas ya biasanya waterfall ya. Waterfall yang akan kita inginkan ada praktis-praktis agile yang masuk di dalamnya. Atau timnya belum siap dengan 100% agile, maka dapat digunakan pendekatan waterfall. Atau juga proyeknya sebagian ada yang waterfall, ada yang sebagian agile, maka kita buat hybrid. Jadi hybrid ini yang solusi pertengahan ya. Ada yang waterfall, ada yang agile, atau di combine, kita ada yang practice waterfall, ada practice agile. Jadi teman-teman harus bisa mengidentifikasi nih ya, kita memakai pendekatan mana. Di dalam sesi ini, selanjutnya kita membahas pendekatan menggunakan waterfall dulu ya. Menggunakan waterfall, nanti di next session kita akan bahas mengenai agile planning. Karena agile planning pendekatan yang berbeda. Oke, sampai sini teman-teman sekalian, penjelasan kita mengenai komponen project plan untuk bagian introduction dan project management approach. Sampai bertemu di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.